Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng dari Tatar Pasundan yang berjudul Lutung Kasarung. Dimulai sebuah kisah dari tanah Pasundan. Hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Ia dikenal karena sifatnya yang arif dan bijaksana. Namun ia sudah tua untuk memimpin negeri ini. Jadi ia harus memilih salah satu dari ketujuh putrinya untuk menjadi penerus tahta. Ya, ia tak memiliki satu pun putra mahkota. Kelima putrinya telah menikah dengan putra mahkota kerajaan lain. Mau tidak mau, Prabu Tapa Agung harus memilih salah satu dari kedua putrinya untuk menjadi penerus tahta. Ia adalah si putri sulung Purbararang dan putri bungsunya Purbasari Ayuwangi. Suatu hari keduanya dipanggil raja untuk menghadap. Anak-anakku Purbasari dan Purbararang, aku sudah cukup tua untuk memimpin negeri ini. Jadi aku harus memilih salah satu di antara kalian untuk menggantikanku. Tak lama setelah itu, pilihan Prabu jatuh kepada Purbasari. Karena ia yakin Purbasarilah yang pantas menggantikannya menjadi pemimpin kerajaan Pasir Batang. Karena Purbasari juga memiliki hati yang sangat mulia. Berbeda dengan Purbararang. Ia adalah seorang yang pendengki, sombong, dan kasar terhadap orang di sekitarnya. Mendengar keputusan Prabu, Purbararang pun naik pitam. Bagaimana bisa Prabu memilih Purbasari? Akulah putri tertua di kerajaan ini. Jadi harusnya aku yang menggantikannya. Bukan malah si Purbasari. Aku harus merebutnya dari Purbasari. Beberapa hari kemudian, Purbararang dan tunangannya Raden Indrajaya pergi ke hutan untuk menemui seorang penyihir bernama Nironde. Penyihir tersebut memberinya sebuah ramuan yang harus disemburkan kepada Purbasari. Kembalinya ke istana, Purbararang langsung melancarkan aksinya. Tiba-tiba sekujur badan Purbasari dipenuhi bercak hitam yang sangat mengerikan. Hingga bernanah dan berbau. Apa yang terjadi dengan tubuhku ini? Kenapa jadi seperti ini? Aku tidak tahu kenapa. Melihat kesempatan tersebut, Purbararang langsung menghasut ayahnya. Prabu, Purbasari terkena penyakit yang sangat mengerikan. Semua badannya dipenuhi bercak hitam, berbau dan bernanah. Aku yakin jika ia tetap menjadi ratu, kita semua akan musnah oleh penyakit tersebut. Prabu Tapa Agung sudah mencoba berbagai cara. Namun tidak ada yang berhasil. Ia sudah mendatangkan tabib-tabib. Tapi sama saja tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Alhasil Prabu Tapa Agung mau tidak mau mengasingkannya ke hutan. Sementara itu di negeri Kayangan, seorang pangeran bernama Sanghyang Gurminda menolak permintaan sang ibu Sunan Ambu untuk dijodohkan kepada bidadari Kayangan. Katanya ia mau menikahi perempuan yang secantik ibunya. Tapi ibunya berkata, jika ia ingin mencari perempuan secantik dirinya, turunlah ke bumi. Jadi, Sanghyang Gurminda pun turun ke bumi. Tapi dengan wujud lutung. Hal itu dikarenakan agar ia mendapat cinta yang setara. Bukan hanya dari kegagahan dan ketampanannya semata. Lutung pun mendarat tepat di hutan Purbasari tinggal. Bulan pun berlalu. Purbasari sudah mulai terbiasa dengan kehidupan hutan. Ia bermain bersama hewan sekitar, termasuk dengan seekor lutung. Ia merasa kasihan karena lutung tersebut sering menyendiri. Jadi
Purbasari menamainya Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang tersesat. Pada suatu malam, Lutung Kasarung diam-diam bersemedi untuk meminta pertolongan Sunan Ambu. Wahai ibunda, aku meminta pertolongan kepadamu. Tolong sembuhkan penyakit Purbasari. Ia berhati lembut. Aku meminta tolong kepadamu. Tak lama dari situ, muncullah sebuah telaga yang terbuat dari emas. Dengan dinding dan lantainya yang terbuat dari batu pualam. Air yang berada dalamnya pun berasal dari doa dari dewa dan dewi kayangan. Telaga tersebut diberi nama Jamban Salaka. Purbasari pergi mandi di sana. Tak lama kutukan di tubuhnya hilang. Apa yang terjadi? Aku sembuh. Aku kembali cantik seperti dulu. Apakah ini mimpi? Sakit. Ternyata ini nyata. Terima kasih Lutung, terima kasih. Lutung yang terpesona melihat kecantikan Purbasari, ia membanding-bandingkan dengan ibunya. Ternyata Purbasari lebih cantik dari ibunya. Lalu mereka kedua kembali lebih dekat, bertunangan dan hidup bahagia di hutan. Kabar kesembuhan Purbasari terdengar hingga istana. Purbararang yang was-was posisinya akan terancam, memberikan ide kepada Prabu untuk mengajukan duel. Siapa yang memenangkan duel, ia berhak menjadi penerus tahta kerajaan. Duel pertama pun dimulai. Yang pertama adalah kontes rambut. Siapa yang memiliki rambut lebih indah dan panjang, itulah pemenangnya. Hei Purbasari, kali ini kita akan berduel. Siapa yang memiliki rambut lebih indah dan berkilau serta panjang, itulah pemenangnya. Jika kau kalah, lehermu akan dipotong oleh algojol kerajaan. Dalam hitungan ketiga, keduanya membuka simpul konde mereka. Rambut Purbararang menjuntai hingga sebetis. Sementara rambut Purbasari terurai panjang hingga setumit kaki. Tak hanya itu, rambut Purbasari juga lebih hitam berkilau. Otomatis Purbasari memenangkan kontes pertama. Tak terima dengan kekalahannya, Purbararang mengajukan duel baru. Hei Purbasari, kali ini kita berduel kembali. Siapa yang memiliki tunangan lebih tampan, itulah pemenangnya. Jika kau kalah, kau harus mati. Purbasari diam-diam membisikkan sesuatu ke kuping Lutung Kasarung. Wahai Lutung, walaupun kamu seekor kera, aku tetap mencintaimu. Aku ingin kamu jadi suamiku, tenang saja. Lutung Kasarung merasa terharu dengan kebaikan Purbasari. Jadi ia kembali meminta pertolongan kepada Sunan Ambu untuk diberikan jalan keluar. Kontes kedua pun dimulai. Lutung Kasarung dan Raden Indrajaya berdiri sejajar. Dalam sementara waktu, Purbararang tertawa licik. Mana mungkin seorang Raden Indrajaya yang merupakan manusia akan kalah dengan seekor lutung. Akan tetapi, gelak tawa itu sirna seiring kemunculan asap putih dan pekat dari tubuh Lutung Kasarung. Ia menghilang, lalu muncul kembali dengan wujud yang berbeda. Ya, ia kembali menjadi Sang Hyang Gurminda yang gagah dan rupawan. Kegagahan Raden Indrajaya yang berada di sampingnya pun kian meredup. Kini keadaan berubah 180 derajat. Para penonton, Purbararang, Purbasari, dan Prabu Tapa Agung juga sama-sama terkejut. Akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung memenangkan kontes kedua. Purbararang dan Raden Indrajaya meminta ampun karena ketamakan dan keegoisannya telah mencelakai adiknya. Tapi dengan hati Purbasari yang baik, ia memaafkannya. Lalu keduanya saling berpelukan dan menangis haru. Prabu Tapa Agung kembali memberikan tahtanya kepada Purbasari.
Purbasari dan Sang Hyang Gurminda hidup bahagia di kerajaan Pasir Batang. Demikian kisah dari Tatar Pasundan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.